Halo creators, welcome back to Content Hack modul selanjutnya. Di modul kali ini kita akan ngebahas tentang yang namanya content life cycle. Dunia ini tuh selalu berubah-ubah siklusnya ya. Content life cycle itu adalah siklus dari konten. Banyakan orang itu terlena sama kesuksesannya dia, akhirnya dia lupa bahwa kesuksesan itu tidak ada terus-terusan. Jadi lu harus antisipasi saat lu udah mulai nggak laku lagi. Oke? Waktu dulu di tahun 2020, pertama kali gue dapetin uang gede 100 juta pertama sampai 1 miliar pertama dari content creation ya kan. Endorsement gede banget dapetnya, swear. Di 2020 tuh gila gede banget. Oke, terus habis itu jualan kelas juga gede banget. Disitulah saat gue berpikir, oke, gue dapet gede nih sekarang nih. Dan gue langsung bilang, ini gak akan selamanya gue tahu. That's why gue harus wanti-wanti dan antisipasi. Nah, gue pengen mindset itu juga masuk ke dalam pikiran lu. Makanya lu perlu bikin atau mempersiapkan saat nanti kalau lu udah mulai declining, udah mulai turun. Nah, makanya lu perlu belajar tentang yang namanya content life cycle ini. So, kita langsung masuk aja ke materinya dan sebelum itu gue punya mic baru nih, gimana? Coba dong di storyin gitu loh. Dengan mic ini lebih enak gak dari mic yang sebelumnya? Di materi-materi sebelumnya tuh yang bulat itu namanya Blue Yeti. Nah ini mic-nya Deddy Corbuzier, gue beli juga nih kayak gini. Menurut lu gimana? Tag gue, tag Creator Labs atau Content Academy kalau belum gue rubah namanya. Dan kasih tahu mic-nya gurih apa enggak. Oke, let's go. Kita masuk ke content life cycle. Sebelumnya lu udah bahas tentang konten winning content, lu cari winning content, terus habis itu lu bikin content segment atau pillars. Nah sekarang waktunya gue kasih tahu bahwa kalau lu udah dapetin winning content, jangan senangnya kelamaan. Tapi lu harus prepare lagi saat nanti kalau konten yang udah winning ini basi. Karena ada yang namanya content life cycle atau siklus hidup konten. Jadi konten itu sama seperti manusia. Ada bayinya, ada viralnya, atau dewasanya sampai ada matinya. Oke. Nah ini adalah traditional product life cycle. Nah di sini adalah teori dari manajemen ya, karena kan gue kuliah S2 manajemen. Nah ini adalah grafik perjalanan umur sebuah produk ya, berdasarkan dari waktunya ke kanan sama penjualannya. Nah teori dari marketing ini membagi menjadi 4 stage dari produk. 4 stage itu kayak 4 umur gitu ya, atau 4 siklus. Yang pertama adalah introduction atau kelahiran. Growth itu artinya dia remaja, udah mulai remaja kontennya. Maturity itu udah mulai wah ramai banget, banyak orang yang pakai. Sampai akhirnya decline. Decline itu artinya orang udah bosan gitu ya. Contoh kayak zaman dulu Walkman lah, lo inget ya. Atau iPod. Sekarang udah declining banget kan iPod. Udah orang gak ada yang pakai iPod. Yang orang pakai sekarang iPhone langsung. Ya. Oke. Nah, konten pun sama. Oke, content life cycle, ya kan. Nah ini atas ini adalah content views-nya ya. Sorry gue salah. Ini views, engagement dan lain-lain. Ini engagement score. Ke kanan itu adalah time. Nah, 4 fasenya juga sama. Introduction, growth, maturity, sama decline. Jadi pertama kali kalau lu bikin konten tuh mungkin lu sepi, ya kan. Lu bikin konten sampai ada winning kontennya. Nah kalau winning konten ini udah masuk growth, ya kan. Dan winning content yang udah growth juga pasti melewati baru-baru di-upload, belum banyak orang yang melihat konten tersebut. Oke. Pas dia udah winning, growth-nya gede nih. Akhirnya kan dengan data yang lu udah punya tadi, yang gue udah kasih tahu di spreadsheet-nya, lu bikin konten jenisnya tuh kayak gitu semua kan. Oke. Kalau lu udah winning content, lu bisa bikin konten tuh antara topiknya mirip-mirip sama itu atau editannya mirip-mirip sama itu. Oke. Nah, kalau misalnya sebelumnya kan gue bilang topiknya, lu juga bisa di bagian editingnya. Oke. Nah, akhirnya lu bikin terus sampai lu terkenal dengan konten jenis tersebut. Nah, kalau lu nggak hati-hati, di sini orang akan udah mulai bosen sama pembahasan lu, jenis topiknya, atau style kontennya, dia akan declining. Declining sampai akhirnya kosong hilang. Lu nggak laku lagi. Yang lu harus lakukan adalah, satu lagi, account juga gitu. Kalau tadi kan konten ya, konten udah dapat winning content, pasti akan ada matinya. Account juga gitu. Kalau accountnya itu dari awal tuh kan biasa lu ya masih susah lah dapetin
followers atau views. Tapi gara-gara saat winning content dan akhirnya lu replikasi winning contennya tersebut, lu bikin konten yang sejenis dengan winning content tersebut, alhasil naik sampai lu benar-benar dikenal untuk konten tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya lu nggak jaga-jaga, lu nggak berinovasi untuk bikin konten yang masih satu niche tapi pembahasannya dari angle yang berbeda, atau bikin konten yang tipe editing kontennya, tipe bentuk packaging kontennya berbeda, itu akan decline. That's why lu harus berinovasi di sini. Oke? Harus berinovasi di sini. Nah, ini gue wanti-wanti ya, inget-inget ya, lu harus cerdas banget dan lu paham banget audience centric lu. Kalau di dunia perkontenan, lu nggak inovasi mati, lu salah inovasi juga mati. Contohnya nih, kisah sedikit ya. Dulu Yuda AlphaWorks, dia itu kontennya kan ngebahas tentang gimana cara cari klien, gimana editing. Alhasil kontennya udah mulai ke fase declining, udah mulai basi kontennya. Akhirnya dia berinovasi, dia ngebahas tentang konten videografi di underwater, karena dia niche-nya adalah videografi. Inovasi awalnya tuh lumayan menarik gitu ya. Tapi karena dia keseringan inovasi underwater, malah akunnya turun, salah inovasi dia. Kenapa? Karena pada dasarnya audiens dari Yuda, mereka baru mau jadi videografi pemula. Untuk dapetin klien, mereka belum sanggup beli alat-alat videografi untuk diving di underwater, sama beli license divingnya aja, belajar divingnya aja. Mereka belum sanggup. Maka dari itu tidak relate. Nah, itu yang dikategorikan salah inovasi. Gua pun pernah ngelakuin. Dulu waktu zamannya NFT di tahun 2022 awal, ya kan lagi gembar-gembornya NFT, gua pikir NFT ini bakalan masuk ke ranahnya konten kreator dan konten kreator bakal suka. Akhirnya gue ngomongin tentang NFT terus, ya kan. Awalnya mungkin orang-orang karena wah ini something nih, ngomongin NFT, konten gue cukup naik. Tapi ternyata NFT itu barrier untuk masuk atau nggak semua orang lah bisa main NFT. Dan teknologinya juga terlalu baru, masih belum terlalu impact ke konten kreator. Tapi gue ngomongin NFT terus-terusan, alhasil nggak relate sama audiens gue. Dan alhasil account gue declining. Nah, lu jangan pernah ngelakuin kesalahan gue. Jadi pada saat lu mau inovasi, apalagi inovasinya berbentuknya topik ya. Kalau inovasi untuk editing sih gampang ya. Kalau lu udah editingnya ternyata kurang bagus ya tinggal ganti editing lain. Tapi kalau topik ya, itu harus benar-benar berpikir apakah topik ini bakal relate sama audiens gua atau tidak. Nah, kalau misalnya lu udah kejebak sama inovasi yang salah, lu harus buru-buru balik lagi ke konten lu yang lama, ya, bahasannya, baru lu analisa dan riset lagi konten-konten lainnya. Oke? Nah, tujuan kita berinovasi itu adalah yang tadinya udah mulai loyo ke sini, kita tarik lagi buat naikin lagi. Kayak gitu. Jadi ada life cycle baru. Jadi dari sini sih udah mau decline, kita bikin life cycle baru lagi dari introduction lagi ke sini lagi. Jadi alhasil grafiknya tuh naik terus-terusan gitu ya. Oke. Nah, pada saat di life cycle seperti ini, lu harus mempersiapkan, kan gue udah ajarin lu di sini ya. Pada saat akun lu grow, kan di sini nih ya, udah dapat winning content, akun lu udah mulai bikin konten dan grow terus-terusan. Yang lu harus tanamin di pikiran lu pada saat lu lagi kenceng-kencengnya grow adalah ini nggak akan selamanya. Pasti akan ada decliningnya. Nah, lu udah harus mulai testing, bikin konten yang topiknya beda segmen, tapi masih satu niche, atau editingnya yang agak dibedain, biar nanti kalau udah mulai declining, di sini, lu bisa sajiin konten-konten baru yang bikin ini naik lagi. Oke? Nah, di setiap fase dari content life cycle ya, ada beberapa hal yang harus lu lakukan. Yang pertama di fase introduction, getting to product market fit, adapting rapidly to new insight from customer and the market. Kalau ini ditranslate ke dunia perkontenan, artinya lu ini adalah fase untuk lu mencari winning content. Ya mungkin saat ini yang lu lagi lakukan. Fokusnya di sini adalah lu testing terus sampai lu dapetin winning content. Oke. Nah, growth hacker ini bagian growth. Artinya di sini lu udah dapetin winning content, ya. Udah dapetin winning content, tapi baru satu winning content-nya. Nah, di sini yang lu harus lakukan adalah lu wajib untuk membuat konten-konten atau mereplikasi
bukan copy paste ya, tapi mereplikasi konten-konten dengan gaya yang udah winning. Ya, topiknya, editannya dan lain-lain. Nah, sampai udah mulai terus-terusan tuh, oh ternyata gue bikin winning konten tentang ini laku lagi, rame lagi tuh. Itu bakal snowball effect tuh. Tuing naik banget. Nah, di sini tugas lu adalah evolving value proposition while focusing on customer satisfaction and delight. Artinya, di sini lu udah mulai mikir inovasi apa nextnya kalau ini udah mulai turun. Oke? Udah mulai turun. Nah, pas udah mulai bener-bener turun nih, lu bisa pivot. Pivot itu artinya lu tarik lagi dengan topik konten yang berbeda, tapi tetap masih satu niche. Maksudnya segmennya berbeda atau gaya kontennya juga berbeda. Oke? Nah, tools untuk bisa menggunakan atau melakukan pivoting tersebut pada saat udah mulai turun si kontennya, mau di-growing lagi dengan inovasi, bisa pakai yang content segment yang ada di Excel ini. That's why penting banget untuk lu punya data ini. Oke? Jadi enak banget kalau misalnya kayak tips konten udah mulai turun, tembak lagi kenapa bisa viral, masukin lagi. Ya, kayak dikocok kartu aja, tadi masukin lagi ini lagi. Oke? So, oh ya satu lagi, kalau misalnya untuk yang editing konten, gue nggak bisa jelasin apa-apa karena itu lebih ke trial and error dan mencoba sih. Banyakin referensi editan konten, ngeliatin tren dan lain-lain. Lu coba aja bikin, kalau works ya bikin kayak gitu lagi. Oke? So, see you in the next module.